Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Di pihak manapun kita, doanya selalu sama, dan mari kita mendoakan orang yang berbeda dengan kita dengan doa yang juga sama. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sini ada tulisan terbaru tertanggal 20 Juli, berarti baru rilis hari ini. Judulnya Nasab Alawi Tidak Masuk Akal. Ini tajam sekali ya. Tetapi ada catatan pertama yang ingin saya sampaikan adalah sepertinya Kiai Haji Imaduddin ini benar-benar sudah tidak mau berdebat secara langsung, sehingga alih-alih menanggapi tantangan debat malah melaunching tulisan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tulisan ini sepertinya Kiai Haji Imaduddin juga sudah mulai beralih dari berdebat melalui tulisan. Artinya mungkin saja Kiai Haji Imaduddin sudah tidak akan menanggapi tulisan orang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita melihat historisnya, tulisan terakhir dari Gus Rumail Abbas itu ada pertanyaan-pertanyaan tajam yang ditujukan langsung kepada Kiai Haji Imaduddin dan juga kepada para pendukungnya seperti KRT Fakih, Kiai Nur Ihya, Tubagus Mogi dan sebagainya, Gus Fuad juga, untuk memberikan jawaban pasti tentang yang pertama, apakah ada penolakan dari ulama di abad ke-7 awal yaitu tahun 606 ketika keturunan dari Jadid yang bernama Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu disebut sebagai syarif. Artinya Gus Rumail ini mampu menyajikan data bahwa itu sudah dikenal sebagai syarif. Sekarang tolong tunjukkan apakah ada penolakan dengan bukti yang sahih dengan kitab yang sezaman. Begitu juga Kiai Haji Imaduddin diminta pertanggungjawabannya ketika mengatakan riwayat bahwa makamnya Nabi Hud ada di Hadramaut adalah riwayat yang lemah. Nah, itu juga diminta dari kitab yang sezaman. Dan dari tulisan ini yang judul bombastis ini, sama sekali Kiai Haji Imaduddin sudah tidak menanggapi tulisan itu. Ini alamat atau tanda-tanda mungkin Kiai Haji Imaduddin ketika menulis sudah tidak lagi menanggapi tulisan orang lain, tapi sudah berdiri sendiri dengan tema sendiri, konsentrasi sendiri, fokus sendiri bagaimana menyerukan bahwa nasab Alawi itu batal, bahwa Habib-Habib itu adalah keturunan Rasulullah palsu, bukan keturunan Rasulullah SAW yang asli. Saya melihatnya seperti itu. Tetapi agak lucu juga di sini ya, seperti mencari-cari celah saja saya lihat ya. Karena Kiai Haji Imaduddin di sini membawa-bawa kitab Ar-Raudul Jali ketika menjelaskan tentang Salim bin Basri. Kata beliau ada tulisan Murtado Az-Zabidi yang tidak masuk akal tentang Salim bin Basri. Kok bisa Salim bin Basri itu yang mana merupakan putra dari Basri atau cucunya dari Ubaidillah wafatnya 604. Sementara Basrinya sendiri itu diperkirakan wafat tahun 400-an. Kok bisa? Terselisih usia 200 tahun. Nah, sebetulnya kan Kiai Haji Imaduddin itu sudah tidak menerima kitab Ar-Raudul Jali. Kenapa tidak menerima? Karena yang dibicarakan Ar-Raudul Jali itu jauh. Ya. Ar-Raudul Jali itu abad ke-12, ke-13, Murtado Az-Zabidi. Membicarakan orang abad ke-6. Itu kan 500 tahun ya. Mau benar mau salah namanya sudah ditolak, ngapain diangkat-angkat? Ini kan seperti mencari gara-gara saja. Walaupun saya tertarik di bagian akhirnya ketika mengatakan bahwa di tulisan berikutnya akan ditegaskan bahwa nasab Alawi ini untuk dihusnudzoni saja sepertinya tidak bisa. Artinya benar-benar tidak masuk akal. Karena mereka selalu menerapkan pola menambah-nambahkan nama. Misalnya seperti ketika antara Basri dengan Salim itu terpaut 200 tahun, akhirnya diulang namanya. Salim bin Basri bin Salim, nah diulang begitu. Sama dengan ketika atau Abu Ali Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu jauh jaraknya, akhirnya diulang. Jadidnya menjadi 2 kali, Alinya menjadi 2 kali dan sebagainya. Jadi ini sudah pertanda bahwa memang tidak akan ada perdebatan. Jangankan secara lisan, ini secara tulisan saja Kiai Haji Imaduddin kok sepertinya sudah nggak nanggapi Gus Rumail lagi. Ini membingungkan sebetulnya. Katanya kemarin hanya mau menanggapi lewat tulisan. Ini tulisannya malah nggak menanggapi. Atau secara tertib sebetulnya mungkin ini tema sendiri, oke. Tapi seharusnya tuntaskan dulu.
Kalau kita ihtiroman kepada lawan bicara, ihtiroman kepada lawan yang bermusyawarah dengan kita, mestinya kita jawab dulu apa yang dia tanya, baru kita bawakan narasi baru untuk dikaji bersama-sama. Tapi saya baca di sini malah sama sekali tidak sambung ke situ arahnya. Tidak menyinggung-nyinggung tentang makamnya Nabi Daud yang dikatakan lemah riwayatnya. Tidak menyinggung-nyinggung tentang orang yang membantah kesyarifan dari Abu Hasan Ali itu di 606. Ya. Tetapi semoga Gus Romel itu tidak surut semangatnya ya, walaupun sudah tidak ditanggapi ya. Bisa saya bilang tidak ditanggapi karena tidak ada di sini tanggapannya, atau mungkin akan ada tulisan lagi. Wallahu alam. Tetapi kalau dilihat dari clue-nya atau dari teasernya, dari trailernya, justru tulisan yang akan baru malah akan menunjukkan bahwa semakin tidak masuk akal. Berarti tidak akan bicara tentang itu lagi toh. Ya mungkin sudah saatnya Gus Romel itu tidak lagi terlalu bermain-main, terlalu menggiring dari arah mana-mana. Langsung strike kepada Ubaidillah itu. Mungkin seperti itu. Langsung saja diungkap. Tidak perlu terlalu mengikuti arah perdebatannya. Sehingga informasi itu cepat selesai. Ya. Biar kita nggak gaduh. Ya. Biar kita cepat mendapatkan informasi yang utuh. Sehingga mau memilih percaya tidak percaya nggak ada urusan. Tetapi yang jelas masing-masing sisi itu punya argumentasi yang kuat. Minimal bisa difahami. Kenapa? Karena kadang-kadang orang memahaminya berbeda, meyakininya pun juga berbeda. Walaupun di sini jelas Kiai Haji Imaduddin itu memang sepertinya mau mengokohkan anggapan beliau bahwasanya ini gambaran yang paling gamblang ya. Ba'alawi itu hanyalah diklaim saja ya. Karena disebut dalam kitabnya Al-Janadi ada Ba'alawi. Sebetulnya yang ada itu kata Habib Sakron itu ya Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu kenapa muncul Ba'alawi? Karena Ubaid itu dianggap Abdullah sebagai bapaknya dari Ba'alwi itu. Atau Abi Alwi ya. Di mana nasabnya disebut Abdullah, kemudian bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali sampai Rasulullah. Jadi dibayangkan oleh Kiai Haji Imaduddin itu bahwasanya dulu di masa Habib Abu Bakar As-Sakroni atau Habib Ali As-Sakroni itu nggak dikenal mereka sebagai syarif, nggak dikenal sebagai Habib atau sebagai dzurriyyah. Lalu dicangkokkan nama leluhur mereka yang dicap sebagai leluhur mereka, yaitu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ubaidillah dianggap Abdullah yang ada dalam kitab Al-Janadi. Kalau dianggap Abdullah dalam kitab Al-Janadi, maka konsekuensinya adalah berarti bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far dan sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Itulah yang dianggap dicangkokkan bahasanya Kiai Haji Imaduddin. Nah, itu memang harus dijawab secara data. Cari keterangan bahwasanya bukan As-Sakron yang mencangkokkan, atau di masa As-Sakron itu mereka sudah dikenal sebagai syarif atau sebagai sayyid atau sebagai dzurriyyah Nabi. Kalau itu bisa ketemu, artinya As-Sakron itu bukan mencangkokkan nasabnya mereka lalu menganggap mereka sebagai dzurriyyah, tetapi mereka sudah dikenal sebagai dzurriyyah, mereka sudah dikenal sebagai keturunan Rasulullah. Hanya saja nama mereka ternyata pernah direkam oleh Al-Janadi walaupun dalam bentuk Abdullah. Kan enak kalau begitu. Kalau misal punya data. Artinya ada data bahwa di masa As-Sakron dan sebelumnya As-Sakron itu, leluhurnya As-Sakron itu sudah dikenal sebagai syarif. Sehingga sukhrohnya bukan sejak As-Sakron saja, tapi sejak sebelumnya. Bahkan sejak sebelum-sebelumnya. Nah, begitu ya. Sehingga ketika kok ketemu kitab Al-Janadi, oh ternyata kesimpulannya Al-Janadi juga sudah pernah merekam leluhur kami, yaitu Abdullah versi Al-Janadi, walaupun yang kami kenal itu adalah mentasghir namanya menjadi Ubaidillah. Jadi jangan sampai penemuan kitab Al-Janadi itu dianggap sebagai oh berarti kami sayyid. Bukan begitu ya. Kalau benar begitu, oh berarti benar memang suhrohnya baru. Tetapi saya yakin mereka punya data. Ya kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Mereka mesti punya data sebelum Al-Janadi itu ada. Mereka ini sudah syarif, sudah sayyid. Ya. Tetapi ketika melihat kitabnya Al-Janadi itu ada kecocokan nama. Hanya ada kecocokan. Sehingga dianggap itulah orangnya. Bukan lalu merubah status mereka menjadi sayyid, menjadi syarif karena namanya sama. Enggak. Tapi karena mereka sudah sayyid, sudah syarif, lalu menemukan kitab yang oh itu merekam leluhur kami ternyata. Yaitu Ubaidillah yang oleh Al-Janadi disebutnya Abdullah. Kira-kira kan begitu ya. Ini perdebatan ya. Ilmiah. Nah, semoga tetap seperti itu. Walaupun ya sepertinya sudah agak kurang menarik ke belakangnya. Kenapa? Karena bisa jadi Gus Romel itu berjalan sendiri, Kiai Haji Imaduddin berjalan sendiri ya, sudah tidak ada saut menyaut ya. Ya semoga tetap seru. Allahumma dina hadasabil.